Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Ramadan tahun ini? Semoga puasanya masih semangat. Semoga salat tarawihnya masih semangat. Semoga tilawatul Qur'annya masih semangat. Semoga bersedekahnya juga masih semangat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tahun kemarin kita sudah belajar tentang puasa ular dan puasa ulat. Kali ini kita akan belajar tentang kemuliaan bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita. Ada seorang raja, yang raja ini sangat arif dan bijaksana. Raja ini juga jujur dan dapat dipercaya. Suatu ketika raja ini melakukan perjalanan dan menemukan sebuah gua. Raja ini berpesan kepada prajurit-prajuritnya, "Wahai prajurit-prajuritku, kita akan masuk ke dalam sebuah gua. Dan di dalam gua itu ada emas, ada permata, ada mutiara. Maka kalian harus mempersiapkan diri untuk mengambil sebanyak-banyaknya," kata raja tadi. Para prajurit pun bersemangat untuk masuk ke dalam sebuah gua itu. Namun para prajurit terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang sangat tidak percaya sama sekali sama raja. Golongan ini masuk ke dalam gua tanpa membawa apapun. Ia melewati gua juga tanpa mengambil apapun. Karena golongan ini berpikir bahwa di dalam gua paling cuma ada batu-batu. Tidak mungkin ada mutiara, tidak mungkin ada emas, tidak mungkin ada permata. Maka golongan ini lewat begitu saja dari gua tanpa membawa apapun. Lalu golongan yang kedua adalah golongan yang ragu-ragu. Golongan ini juga masuk ke dalam gua tanpa membawa apapun. Ia mengambil di dalam gua juga hanya apa yang bisa diambil pakai tangannya. Karena ia berpikir mungkin ini batu atau mungkin ini juga mutiara. Maka ia berpikir ketika ini batu, ia tidak kecapean untuk membawanya. Tapi ketika ini mutiara, ia sudah membawa mutiara itu walaupun hanya sedikit. Dan golongan yang kedua ini keluar dari goa. Lalu disusullah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang sangat percaya dengan raja. Ia sebelum masuk ke gua sudah mempersiapkan untuk membawa kantong, untuk membawa karung-karung yang banyak. Lalu ketika masuk ke dalam gua, apapun yang ada di dalam gua diambilnya. Semuanya diambil sampai seberat apa yang ia bisa membawanya. Lalu golongan ini juga keluar dari gua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketiga golongan ini saling bertemu. Mereka saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata golongan yang pertama
Dan golongan yang kedua melihat apa yang dibawa golongan yang ketiga. Ternyata luar biasa. Benar-benar yang dibawa adalah emas, mutiara, perak, berlian. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua sangat-sangat menyesal. Ia ingin kembali untuk masuk ke dalam gua, namun gua tersebut sudah tertutup. Anak-anakku yang dirahmati Allah, inilah ibarat ketika besok kita di akhirat. Ketika kita di akhirat, kita akan saling melihat amalan-amalan yang kita lakukan. Ada golongan yang tidak membawa amalan apapun. Ada golongan yang hanya membawa sedikit amalan. Dan ada golongan yang serius beramal di dunia. Ia masuk ke dalam gua-gua Ramadan. Ia tahu yang disampaikan oleh Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah menyampaikan besok di Ramadan itu amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Di Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya. Di Ramadan semua pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Di Ramadan kita akan diampuni semua dosa-dosanya. Di Ramadan ada satu malam yang malamnya lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Namun di antara kita ada yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan ada pula yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita beramal dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita mau masuk golongan yang mana? Tentunya kita harusnya masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu memanfaatkan setiap momentum, setiap kesempatan, setiap waktu di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beramal solih, dengan membaca Al-Quran, tilawah setiap hari, bersedekah sebanyak-banyaknya, dan juga tentunya kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan amalan ini besok di akhirat, menghadiahkan emas, permata, berlian besok di akhirat sebagai bekal kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kalian bersemangat terus dalam beramal solih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.